Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Triwahyuni, NIM 2011143. Saya dari kelas PAI 6E. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Al-Quran dan hadis guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan hadis dengan dosen pengampu Ibu Syarifah HRDG 7MA. Untuk pertanyaan yang pertama, coba jelaskan sejarah proses perwahyuan Al-Quran. Baiklah, langsung saja saya jawab. Fenomena perwahyuan Al-Quran merupakan sebuah komunikasi antara Allah dengan hamba pilihannya. Perwahyuan dimulai ketika Al-Quran yang berada di Lauhil Mahfuz diturunkan ke Sama'al Dunya, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah berupa penghafalan, penulisan, serta penyusunan surah dan ayat Al-Quran. Kemudian pada masa Abu Bakar berupa pengumpulan suhuf Al-Quran yang ditulis atas perintah Nabi Muhammad. Selanjutnya pada masa Utsman berupa penyalinan mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar dan menjadikan mushaf tersebut menjadi mushaf resmi dan membakar mushaf-mushaf yang ditulis oleh sahabat sendiri tanpa perintah dari khalifah. Lalu menyeragamkan qiraat menjadi dialek Quraisy. Pasca Utsman atau setelah masa Utsman, terjadi penyempurnaan Al-Quran dengan menambahkan titik-titik serta tanda baca atau harokat. Selain itu, Al-Quran ditulis dengan berbagai macam khot, lalu dilakukan percetakan Al-Quran. Setelah itu dilakukan digitalisasi Al-Quran sebagaimana yang dapat kita temui saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perkembangan studi Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Pada abad pertama Hijriah ini, kegiatan para sahabat dan tabi'in dalam usaha penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran dilakukan melalui jalan periwayatan dan pengajaran secara lisan, tidak melalui tulisan atau catatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan embrio bagi masa pembukuannya. Pada abad kedua Hijriyah ini, ulumul Al-Quran memasuki masa pembukuannya dengan memberikan prioritas pada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai ulumul Al-Quran atau induk ilmu-ilmu Al-Quran. Para tokoh muslim berasal dari kelompok tabi'in mulai memfokuskan perhatian mereka terutama kepada pembukuan hadis yang memuat berbagai informasi yang berasal dari Rasulullah SAW, termasuk tafsir Al-Quran. Pada abad ketiga Hijriyah, Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana penyusunan kitab tafsir terbaik, yakni Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, dan pertama kali menyajikan tafsir dengan mengemukakan berbagai pendapat yang disertai pula dengan proses tarjih atau metode kritis. Di samping itu juga memuat i'rab dan istinbat atau penggalian hukum Al-Quran. Pada masa ini juga telah disusun beberapa ulumul Al-Quran yang masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya pada abad keempat Hijriyah lahir beberapa kitab ulum Al-Quran seperti Ajaih Ulum Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyusun kitab Al-Mukhtazan fi Ulum Al-Quran. Abu Bakar Al-Sijistani menyusun kitab Ghalb Al-Quran. Abu Muhammad Al-Khassab Muhammad Ibnu Ali Al-Karki menyusun kitab Nukat Al-Quran. Ad-Dallah ala Al-Bayan fi Anwa' Al-Ulum wa Al-Ahkam Al-Munhi'ah Iktilaf Al-Anam.
Selanjutnya, pada abad ke-5 Hijriyah, ilmu-ilmu Al-Quran yang lahir adalah Jazul Quran karya Abu Bakar Al-Baqilani. Selanjutnya, pada abad ke-6 Hijriyah, Ibnu Al-Jauzi menyusun kitab Furmun Al-Afinan fi Ulum Al-Quran dan kitab Al-Mujtaba Ji Ulum Tata'alaq bi Al-Quran dan Abu Al-Qasim Abd Ar-Rahman As-Suhaili. Lalu pada abad ke-9, Jalaluddin Al-Bukhini menyusun kitab Mawaqi' Al-Ulum min Mawaqi' Al-Nujum. Pada masa ini pula, As-Suyuti menyusun kitab Al-Tahbir fi Ulum Al-Tafsir dan kitab Al-Idgan fi Ulum Al-Quran. Selanjutnya pada abad ke-13 sampai ke-14 Hijriyah, ilmu-ilmu Al-Quran yang terkenal adalah Tafsir Al-Mannar karya Muhammad Abduh. Ia merupakan tafsir pertama yang menggunakan metode adah al-ijtima atau sosiokultural. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan pokok-pokok ulumul Quran. Pokok-pokok bahasan mengenai ulumul Quran yang pertama itu ilmu adab tilawah Al-Quran, yang berarti ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti atau waqaf. Yang ketiga, ilmu mawatih an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat, musim, awal, dan akhir turunnya ayat. Yang keempat, ilmu tawarikh an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa dan urutan turunnya ayat satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Yang kelima, ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Yang keenam, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam qiraat atau pembaca Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Selanjutnya, ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan makna kata-kata ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab konvensional atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedelapan, ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. 9. Ilmu wuzuh wa an-nashair, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Selanjutnya, ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Selanjutnya, ilmu nasik wal mansuk, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat nasik dan mansuk oleh sebagian musafir. Yang ke-12, ilmu bada'u Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan keindahan bahasa Al-Quran. Selanjutnya, ilmu i'jaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat. Selanjutnya, ilmu tasannuf ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan persesuaian antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, ilmu aqsam Al-Quran, yang berarti ilmu yang menerangkan arti dan maksud sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, ilmu amsal, yaitu ilmu yang menerangkan perumpamaan Al-Quran. Selanjutnya, ilmu jadal Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan berbagai pendebatan yang telah dihadapkan Al-Quran kepada segenap kaum musyrikin dan kelompok lainnya. Yang terakhir, ilmu tafsir, yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan atau menerangkan makna-makna dari Al-Quran. Untuk pertanyaan yang keempat,
Coba jelaskan metode tafsir maudhu'i dan berikan satu contoh ayat beserta tafsirnya. Maksud dari metode tafsir maudhu'i ini, metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian, memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian, mengistimbatkan hukum-hukum. Contohnya, judul yang diambil oleh Al-Farmawi adalah Ri'ayat al-Yatim fi Al-Quran Al-Karim. Al-Farmawi telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan anak yatim, sekaligus mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah sebanyak 5 ayat dan Madaniyah sebanyak 17 ayat. Yang kedua, bertitik tolak dari ayat-ayat yang terkumpul itu. Ditetapkan sub-sub bahasan, pembahasan tentang pemeliharaan anak yatim berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, memeliharakan diri atau fisik anak yatim, membahas 4 ayat. Yang kedua, masalah harta anak yatim, 1 ayat. Adapun pembahasan anak yatim berdasarkan ayat-ayat Madaniyah terbagi ke dalam 3 sub-bahasan, yaitu yang pertama, pentingnya pembinaan akhlak dan pendidikan anak yatim menurut Al-Quran, membahas 4 ayat. Yang kedua, memelihara harta anak yatim, 9 ayat. Yang ketiga, perintah berinfak kepada anak yatim, 4 ayat. Yang ketiga, pada tahap pembahasan, Al-Farmawi kelihatannya memperhatikan masa turunnya surah dan urutan ayat-ayat jika kebetulan terdapat beberapa ayat dalam satu surah yang sedang dibahas. Munasabah atau korelasi antara ayat dengan ayat disajikan dalam suatu kaitan yang rasional, historis, dan semangat pedagogis. Hal tersebut dapat kita rasakan misalnya sewaktu mengikuti penyajian yang cukup menarik tentang hubungan 3 ayat Makkiyah, yaitu ayat 6 surah Ad-Duha yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alam yajidka yatiman fa'awa. Suatu pernyataan kepada Nabi yang cukup mengunggah bila dihubungkan dengan latar belakang Nabi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Suatu sikap yang dituntut untuk menghormati atau menyayangi anak yatim. Sedangkan ayat yang ketiga berbunyi, Kalla balla tukrimunal yatim. Terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 17. Semacam kecaman Tuhan yang ditunjukkan kepada orang yang berupaya tetapi tidak merasa penting untuk mengurus anak yatim. Ayat yang ketiga ini sangat mengunggah perasaan orang banyak untuk segera mengurus anak yatim, sehingga mereka segera bertanya kepada Rasulullah apa yang seharusnya mereka perbuat. Jawaban dari pernyataan itu diberikan Allah pada surat Madaniyah ayat 220 surat Al-Baqarah yang berbunyi, Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Secara keseluruhan, pembahasan tertuju pada usaha menemukan jawaban oleh ayat terhadap masalah anak yatim. Berdasarkan contoh ini, kita hanya menemukan penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk keperluan penekanan atau stressing tertentu. Penjelasan tersebut ada kalanya dengan menemukan hadis Nabi, kutipan-kutipan atau pendapat musafir sendiri antara lain seperti berikut, yaitu memberikan penjelasan mengenai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, warzuquhum fiha. Al-Farmawi menerangkan bahwa pemakaian kata fiha bukan minha
Pada ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan yatim hendaklah membiayai kehidupan anak yatim asuhannya yang bukan diambil dari harta asal, tetapi dari harta asal anak yatim yang diamanahkan kepadanya. Pengertian tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, menggambarkan masyarakat Islam yang bersatu dan saling menolong seperti sebuah bangunan yang kokoh atau laksana sebuah tubuh. Masyarakat yang bebas dari dengki dan tidak mengabaikan kehidupan dan nasib serta pendidikan anak yang tidak punya ayah. Hal itu sekaligus menutup pintu terhadap kerusakan masyarakat. Syafi'i 297-300. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan perkembangan hadis setiap periodenya. Para ulama berbeda pendapat dalam penyusunan perkembangan hadis. Untuk penyusunan menurut M.M. Azami dan Ajad Al-Khatib, menyusunnya dalam 2 periode yaitu penyebaran hadis dan kodifikasi hadis. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Al-Ra'uf, menyusunnya dalam 5 periode yaitu yang pertama, marhalat al-sahifah atau wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Yang kedua, marhalat al-musannaf atau mengatur bab per bab. Yang ketiga, marhalat al-musnad atau kumpulan hadis. Yang keempat, marhalat al-sahih atau pensahihan. Yang kelima, marhalat al-syarh wal al-tahlil atau pensyarahan dan analisis. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiq terbagi menjadi 7 periode. Yang pertama, Asri al-Wahyu wa al-Tadwin atau masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, zaman al-Tasabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah atau masa kehati-hatian dan mengutangi periwayatan. Yang ketiga, zaman intishar al-riwayah ila al-amsar atau masa tersebarnya riwayat ke berbagai pelosok daerah. Yang keempat, asr al-kitabat wa al-tadwin atau masa penulisan dan tadwin. Yang kelima, asr al-tajrid wa al-tashih wa al-tankih atau masa pemurnian dan pensohihan dan pembersihan. Yang keenam, asr al-tahzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jami' atau masa pembersihan, penyusunan, pembetulan, dan penghimpunan. Yang ketujuh, asr al-syahr wa al-jami' wa al-takhrij wa al-bah atau masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang kajian sanad? Jelaskan. Yang saya ketahui tentang kajian sanad ini yaitu identik dengan ilmu terdahulu, yang artinya kajian ini membicarakan ilmu tersebut dari siapa. Biasanya kajian sanad ini digunakan untuk patokan terhadap suatu ilmu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.